Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu Kepala SDN Sudapati yang saya hormati, rekan-rekan guru SDN Sudapati yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas ridho dan karunia-Nya kita bisa bersama-sama berkumpul dalam agenda kegiatan diseminasi pendidikan guru penggerak. Mungkin untuk beberapa waktu ke belakang kita agak kesulitan untuk berkumpul ya ibu-ibu, dan saya betul-betul mengucapkan terima kasih banyak atas waktu, atas kesediaannya hadir di lokasi ini, hadir di ruangan ini untuk kita sama-sama belajar terkait hal-hal yang saya telah pelajari di guru penggerak. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja mulai agenda kegiatan kita hari ini. Sebelumnya saya sudah menyiapkan kertas HVS yang mungkin nanti akan berguna buat ibu-ibu semuanya, coretan-coretan, barangkali ada sesuatu yang menginspirasi, barang takutnya lupa, jadi bisa nanti dicatat di sini. Tenang aja ibu, ini bukan ujian jadi gak perlu ngira-ngira. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Diseminasi pendidikan guru penggerak dengan judul Budaya Positif oleh saya sendiri, Silva Siti Sukmayadi, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Sumedang. Hari ini Sabtu 10 September 2022 pukul 10 sampai dengan selesai. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia ibu-ibu guru hebat. Mudah-mudahan hari ini senantiasa selalu diberkahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan kebahagiaan dalam lindungan dan ridho-Nya. Nah, sebelum kita mulai masuk ke materi, bagaimana kita berinteraksi, ini adalah komitmen belajar. Ini juga yang sering saya sampaikan ke anak-anak didik saya, bahwa di setiap kita belajar itu harus ada komitmen. Nah, kenapa disebut komitmen belajar? Karena kita semua ini sedang dalam kondisi belajar. Duduknya saya di depan ibu-ibu semua, punten sekali ya ibu-ibu, bukan berarti saya yang sangat bisa, sangat tahu tentang materi ini, tapi ini adalah salah satu tugas dari pemerintah, dari pendidikan guru penggerak yang harus saya laksanakan terkait diseminasi ini. Untuk yang pertama, jika ingin berbicara, boleh ibu-ibu angkat tangan terlebih dahulu. Seperti biasa ini sudah kita ketahui. Kemudian mohon untuk tidak berbicara kecuali diminta. Kemudian hadir seutuhnya, mudah-mudahan tidak banyak yang dipikirkan ya ibu-ibu, tes remutan. Sekali itu kan dia, mudah-mudahan tiasa fokus lah, orang sami-sami belajar, kita sama-sama belajar di sini. Kemudian aktif memberikan tanggapan karena selama proses belajar ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan refleksi, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya bertanya ke diri kita sendiri. Kemudian kita sama-sama menghargai waktu. Sekarang pukul 10.30, mungkin nanti akan disesuaikan dengan waktu usai kita kegiatan ini. Kemudian jika diperlukan, boleh ibu-ibu membuat catatan-catatan.
Nah, baik untuk sampai ke materi, karena materi itu sesuatu yang bisa dibilang melelahkan ya Ibu-Ibu, karena belajar itu tidak ada yang menyenangkan. Belajar itu betul-betul membuat kita ada dalam suatu tekanan kalau saya bilang ya. Nah, jadi kita coba untuk tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan. Karena kalau misalkan kita tidak melakukan hal-hal ini, khawatir apa yang akan disampaikan ke depan itu sama sekali tidak ada manfaatnya. Berikutnya untuk alur presentasi, kegiatan awal ada salam, komitmen, dan refleksi awal sekitar 5 menit. Kemudian dilanjutkan dengan materi sekitar 50 menit. Kemudian ada sesi sharing dan tanya jawab sekitar 10 menit dan refleksi akhir sekitar 5 menit. Jadi totalnya itu 70 menit. 70 menit berarti akan selesai pada pukul 11.40. Insya Allah mudah-mudahan tidak molor waktunya. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke refleksi awal, Bu-Ibu. Ini tidak perlu dijawab, disuarakan, tidak perlu mengangkat tangan, cukup kita bertanya ke diri kita sendiri dan kita coba untuk menjawabnya. Untuk pertanyaan pertama, apakah Ibu-Ibu pernah bertanya pada diri sendiri bagaimana suasana SDN Sudapati? Suasana di sini maksudnya dari fisiknya, kemudian dari semua hal di SDN Sudapati. Yang pernah bertanya pada diri sendiri. Kemudian untuk pertanyaan refleksi kedua, apakah Ibu-Ibu pernah bertanya pada diri sendiri bagaimana interaksi orang-orang di SDN Sudapati? Baik itu interaksi antara guru dengan siswa, guru dengan guru, atau siswa dengan siswa. Apakah sering terjadi konflik atau harmonis? Itu mungkin untuk refleksi awal. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, kita mulai akan belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama kita akan bahas adalah teori kontrol. Kontrol ya, Ibu kelas 5? Siap. Kita akan membayangkan suatu permainan bernama Cobalah Buka. Jadi permainannya adalah kita bayangkan kita memiliki satu benda yang betul-betul kita itu ingin pertahankan, yang betul-betul orang lain tidak boleh ambil benda itu di tangan kita. Boleh misalkan ya, kalau ibu-ibu saya tahu ini sebelah sini benda-bendanya ya. Ada perhiasan, ada berlian, ada uang gitu ya. Nah, coba bayangkan satu saja benda yang kira-kira bisa digenggam. Kemudian tolong genggam dan pertahankan benda itu sebisa mungkin. Selama 30 detik ada orang lain yang akan mengambil benda tersebut dari ibu-ibu. Orang lain itu akan mengambil benda dengan cara yang beragam. Ada yang memaksa, mengintimidasi, kemudian ngelitikin bisa, atau misalkan pokoknya dengan cara apapun, pokoknya untuk si orang tersebut bisa mendapatkan benda tersebut dari kita. Ya boleh, merayu bisa. Boleh dong dilihat apa sih di dalam tangan Bu Dedeh itu. Nah, kira-kira pertanyaan berikutnya, setelah 30 detik, kira-kira tangan Ibu terbuka atau tidak? Boleh, ada yang mau coba menjawab? Ya Ibu Dedeh boleh. Dibuka, apakah benda tersebut masih ada atau hilang gitu? Oh, jadi untuk memastikan saja. Ya. Ada lagi jawaban yang lain? Boleh dilihatin berarti ke orang lain ya. Nih, benda aku nih. Ada lagi?
Ada yang dipertahankan, kekeh gitu, tetap. Ibu kepala, pertahankan katanya. Nah, apa hubungannya dengan teori kontrol? Yang mana jawaban yang betul? Lihat. Dari ilustrasi permainan yang sudah kita lakukan, yang sudah kita bayangkan, sebenarnya siapa yang bisa membuka tangan kita? Ya kita sendiri. Betul, ya. Keren. Jadi, satu-satunya orang yang bisa membuka tangan kita adalah kita sendiri. Mau dipertahankan sampai mati pun, yaitu hak kita. Terserah kita, mau dibuka kek, mau dikepalkan dan kekeh untuk mempertahankan apa yang kita harusnya pertahankan. Yang bisa itu ya cuma kita, dan orang lain tidak akan bisa. Nah, ini Dr. William Glasser dalam control theory yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Kaitannya dengan murid. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita mungkin selalu berpikir bahwa kita bisa mengontrol murid. Pokoknya apa-apa terserah kita. Kita yang paling tahu, kita yang paling betul. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Misalkan dengan rayuan, ini pinter, coba dikerjain lagi biar makin pinter. Itu ilusi ternyata. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalkan, ibu kecewa sama kamu. Kamu bisa bayangin gak orang tua kamu bakalan kecewa sama kamu? Nah, itu adalah kita mengambil posisi membuat murid kita merasa bersalah dan dia akan merasa buruk terhadap dirinya sendiri. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang mungkin kita berpikir, terutama di kelas, pokoknya ini aturan ibu, kumaha ibu, pokoknya ibu tahu yang terbaik buat kamu. Karena kita orang dewasa dan mereka masih anak-anak, kita mungkin masih terjebak pada paradigma bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu ilusi-ilusi yang keliru atau miskonsepsi. Lanjutnya, Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Centered Leadership pada tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah rangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu dengan realitas. Maksudnya, jika ingin kita berubah dengan skala kecil, minimal rubah dari diri kita sendiri. Tapi ketika kita ingin berubah dengan skala yang besar, berarti paradigma kita yang harus kita ubah. Dan itu akan memakan waktu tentunya. Karena kita mungkin terdoktrin dengan kebiasaan-kebiasaan dan pendidikan kita pada zaman dahulu. Padahal menurut sahabat Rasulullah, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya karena mereka tidak hidup di zamanmu. Tapi kadang-kadang kita perasaan ini paling benar deh cara mendidiknya, mungkin seperti itu. Nah, kemudian kita harus mulai beralih dari stimulus respon ke teori kontrol yang tadi. Misalnya, untuk stimulus respon kita merasa bahwa kebutuhan kita sama, setiap orang itu sama. Kita bisa menyamakan orang lain dengan kita misalkan. Tapi untuk teori kontrol, realitas kebutuhan orang lain itu berbeda dengan kita. Jadi setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Berikutnya, semua orang melihat hal yang sama, padahal menurut teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kadang-kadang itu yang kita lakukan ke anak didik kita ya. Padahal menurut teori kontrol, kita yang harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Mungkin ini juga yang saya rasakan tentang kejomplangan usia ya Bu Ibu. Dulu waktu saya ngajar, saya masih bisa masuk ke dunia anak-anak melalui cerita kartun. Tapi sekarang saya ternyata tidak bisa, karena saya tidak nonton kartun lagi. Jadi ketika saya akan ngajar, gimana cara mengaitkan supaya saya masuk ke dunia mereka, itu sekarang sudah cukup kesulitan dibandingkan dulu. Oh berarti saya sekarang udah tua juga. Susah. Tapi kita bisa berubah. Insya Allah kita punya cara-cara yang lain. Setiap orang punya cara yang berbeda-beda untuk mendekati peserta didik kita. Kemudian untuk stimulus dan respon, berpandangan bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita mungkin menandai beberapa anak didik kita yang memiliki perilaku yang luar biasa. Dan kita seringnya menganggap, oh itu adalah suatu kesalahan, jelas, titik. Tidak ada koma, pokoknya titik, ketok palu 3, mereka salah. Ternyata menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi mereka melakukan hal-hal yang dianggap salah itu ternyata ada tujuannya. Gitu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu menurut stimulus dan respon. Padahal menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain gak bisa mengontrol diri kita. Kadang-kadang kita mah omongan, bukan kita ya, saya sendiri dengar omongan negatif tentang saya, itu kepikirannya sampai berhari-hari, sampai ke ubun-ubun. Ada sikap beda sedikit dari rekan, dari teman, terus saya introspeksinya sampai, saya ngelakuin kesalahan apa ya? Salah saya apa? Gitu. Nah hal-hal tersebutlah yang menghambat kemajuan kita sebenarnya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika bujukan gagal kita memaksa. Nah itu yang saya lakukan misalkan ke anak saya sendiri ya, kayak Devaro mandi yuk, gak mau, mandi ya. Jadi ketika bujukannya gagal langsung memaksa. Mungkin di kelas juga saya melakukan hal yang sama. Padahal menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada pilihan-pilihan loh yang mereka bisa dapatkan. Kemudian stimulus dan respon. Untuk paradigma dari stimulus dan respon, yang pertama model berpikir menang kalah. Jadi ada yang menang, ada yang kalah. Padahal menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi ketika ada suatu interaksi yang diharuskan antara guru dengan siswa, guru tidak harus selalu berpikir guru yang menang, siswa yang kalah. Ketika berdebat pun seperti itu. Tapi kita bagaimana caranya untuk berpikir siswa menang, guru senang, kita juga senang. Nah itu, dan itu tidak mudah. Nah, kemudian berikutnya adalah disiplin positif. Ketika kita berbicara tentang disiplin, yang ada di pikiran kita apa ibu-ibu? Peraturan ya. Jadi yang kalau misalkan disiplin itu berarti taat aturan gitu ya. Ternyata Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara dalam bukunya Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka cetakan kelima tahun 2013 halaman 470. Jadi ternyata disiplin itu bukan berarti kita selalu taat dengan peraturan saja. Disiplin yang baik justru menurut Ki Hajar Dewantara adalah self-discipline atau disiplin diri, mendisiplinkan diri. Ketika tidak ada motivasi dari luar dan dia punya self-discipline, dia dengan sendirinya bakalan disiplin. Jadi tidak ada iming-iming, tidak ada hukuman, dia akan dengan sendirinya merasa bahwa dia harus disiplin. Itu self-discipline. Dan itu adalah disiplin yang paling tinggi derajatnya kalau kita bilang derajat ya ibu-ibu. Berikutnya nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan adalah prinsip-prinsip yang diyakini oleh seseorang. Jadi setiap orang pasti memiliki prinsip-prinsip hidup, prinsip-prinsip yang diyakini oleh seseorang. Nah, ada banyak sekali kebajikan universal, tapi yang saat ini sedang digalakan oleh pemerintah itu adalah
Nilai kebajikan universal yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Mungkin yang kita ya Bu, untuk kurikulum Merdeka kita sudah mulai coba menanamkan ini, nilai kebajikan universal pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, kemudian bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, kemudian yang terakhir adalah kreatif. Jadi ada 6 dimensi, ada 6 profil yang harus dimiliki oleh anak didik kita setelah lulus nanti. Nah, ini adalah elemen-elemennya. Jadi maksud misalkan di sini ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, maksudnya apa? Penjabarannya seperti apa? Ini. Akhlak itu kan tidak hanya untuk orang lain ya, tapi akhlak untuk diri kita sendiri. Akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, kepada Allah, bernegara. Ini adalah contoh penjabaran dari maksud akhlak di sini, akhlak seperti apa? Karena kalau beriman dan bertakwa sudah pasti kepada Tuhan. Kemudian mandiri. Nah, mandiri itu kayak gimana indikatornya? Sadar akan diri dan situasi. Ini mungkin dari saya kaget waktu fatur ya Bu. Fatur yang belum bisa, ada salah seorang anak didik kita yang belum bisa menalikan sepatunya padahal sudah kelas 4, tapi sekarang katanya sudah ya Bu. Sudah. Itu salah satu kemandirian ya, mungkin perbedaan dari pendidikan di keluarga juga berpengaruh terhadap kemandirian anak. Kemudian regulasi diri, bagaimana seorang punya regulasi, punya kebiasaan yang positif tentunya. Dan selanjutnya bergotong royong. Bergotong royong itu apa nilai-nilainya, apa elemennya? Ada kolaborasi, ada peduli, ada berbagi. Berkebinekaan global, seperti apa? Mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab, serta berkeadilan sosial. Jadi berkebinekaan global itu dia bisa sangat memahami budayanya dan dia juga bersedia untuk mempelajari budaya lain. Kemudian bernalar kritis, elemennya adalah memperoleh dan memproses informasi, menganalisis dan evaluasi penalaran, refleksi dan evaluasi. Jadi orang-orang yang bernalar kritis itu mereka mampu untuk berefleksi, mereka mampu menanyakan kembali apa salah saya, apa yang harus saya lakukan, apa yang bisa saya ambil, itu refleksi. Kemudian yang terakhir ada kreatif, bagaimana indikatornya, ciri-ciri orang yang kreatif. Yang pertama dia memiliki gagasan orisinal, dia selalu punya ide-ide yang baru, keren. Mungkin kita juga sudah bisa menangkap dari anak-anak didik kita ya, bahwa beberapa di antara anak didik kita yang memiliki gagasan orisinal. Jadi kalau kita meminta untuk mengerjakan sesuatu, dia suka punya cara, kemudian punya produk yang kita anggap unik gitu. Biasanya mereka punya gagasan orisinal. Kemudian karyanya juga orisinal. Kemudian keluasan berpikir. Jadi kreatif itu pikirannya luas gitu. Ketika ada suatu masalah, dia mampu untuk memikirkan jalan penyelesaiannya. Jadi ibarat air nabrak air di di pipa, nabrak batu. Itu tidak akan menjadikan air berhenti, dia pasti nyari tuh ke pinggiran batu, ke selepetnya, ke celah-celah gitu ya. Nah, itu adalah maksud dari keluasan berpikir. Nah, dari ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila ini yang kita harapkan nanti ada pada anak didik kita setelah mereka lulus nanti. Nah, refleksi lagi Ibu-ibu. Sekarang kita ke teori motivasi. Jadi ada beberapa hal yang memotivasi atau mendasari perilaku kita. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Saya ingin bertanya ke Ibu kelas 3, karena saya sering melihat beliau selalu pagi-pagi hadirnya, sangat pagi bahkan ya. Ibu, kira-kira kenapa Ibu melakukan itu? Kenapa Ibu berangkatnya sangat pagi? Karena punya tanggung jawab bahwa di sekolah sudah ada anak-anak. Luar biasa sekali, boleh tepuk tangan dong Ibu untuk Ibu kelas 3. Luar biasa Bu, saya sangat terkesan ya dengan semangat Ibu. Itu ternyata tanggung jawab ya Bu, ada nilai tanggung jawab yang sudah Ibu yakini dalam
diri ibu? Berikutnya, ini agak susah juga pertanyaannya. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Akan tepat waktu. Itu selalu udah kewajiban kita sebagai pendidik. Betul ya? Ini gak ada teguran kok. Pujian juga nggak ada. Misalkan ibu nggak puji, aduh Bu Nia pagi-pagi sekali. Dari atasan nggak ada misalkan. Iya betul ya Bu. Padahal tidak ada hukuman, tidak ada pujian juga. Tapi apakah Anda akan datang tepat waktu? Jawaban kita adalah insya Allah datang tepat waktu, karena tadi kita punya tanggung jawab. Nah ini menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi hanya ada 3 nih yang mendasari perilaku kita. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin misalkan di sini kalau misalkan kita datang terlambat nih ibu kepala melotot, betul ya Bu. Bu kepala misalkan ngasih teguran, duh gak mau ditegur sama bu kepala misalkan, ya udah pagi aja datangnya. Atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan rekan-rekan kita atau ibu kepala suka muji misalkan, duh Bu Nini anjing-anjing kene misalkan nih subuh-subuh kene ke dia gitu ya. Atau dikasih hadiah. Iya, ada reward dari ibu kepala misalkan, duh bu kepala bakalan ngasih nasi padang nih misalkan. Kalau yang datang pagi ada datang pagi misalkan. Bisa kan? Boleh kayak gitu juga. Itu kan motivasi juga. Ada dasar keikhlasan. Iya betul. Tapi untuk yang nomor 2 itu ternyata lebih baik dibanding nomor 1 Bu Ibu. Jadi dia sudah mau melaksanakan dulu, dan dia bakalan senang, bakalan dapat imbalan. Kemudian yang ketiga, nah ini yang tadi dibilang oleh ibu kelas 5, ibu kelas 3 dan yang lain juga, bahwa untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi alasannya, ada nilai-nilai yang mereka yakini, ada nilai-nilai yang mereka harus laksanakan dalam hidup mereka, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi untuk menghargai diri sendiri kok tujuannya. Saya itu ingin kayak gitu, saya itu ingin disiplin aja gitu. Nah itu adalah motivasi yang ketiga, dan berdasarkan tingkatan motivasi yang ketiga adalah motivasi yang paling baik. Sebenarnya untuk 1, 2 juga tidak salah juga, karena tetap kegiatannya tetap dilaksanakan ya Bu ya. Tapi memang menurut teori, ini teori ya Bu Ibu, karena kita juga mungkin pernah ada dalam kondisi 1, pernah ada dalam kondisi 2, dan pernah juga ada dalam kondisi 3. Ya, pada pelaksanaannya. Nah, kita sekarang sudah tahu teorinya, ternyata yang paling baik itu yang 3. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke motivasi yang ketiga. Meskipun sebenarnya motivasi yang pertama juga sudah cukup untuk bisa kita melaksanakan apa yang seharusnya kita laksanakan. Ada pertanyaan lagi. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Misalkan, mereka datang tepat waktu, mereka sekarang sudah sangat-sangat tertib misalkan. Kira-kira apa yang mendasari? Motivasi ini. Oh iya betul. Karena takut dihukum Bu Nining, oke? Tadi gurunya duluan yang itu. Ya, betul Bu. Iya betul. Saya juga berpikir bahwa bentuk kedisiplinan anak didik kita sekarang itu karena mereka takut dihukum. Jadi gak nyaman gitu kalau misalkan dihukum sama guru. Apalagi saya sendiri tuh termasuk guru yang galak juga gitu ya Bu ya. Bahkan marah-marah itu mungkin bisa saya selalu laksanakan di kelas gitu ya, kalau misalkan ada hal yang tidak sesuai gitu. Nah jadi mungkin motivasi yang mendasari mereka itu yang paling banyak kalau menurut saya juga adalah ke-1, betul. Takut dan tidak nyaman. Gimana Ibu kelas 5 sekarang sudah tidak terlalu galak?
Kalau dulu paling takut sama ibu kelas 5. Kalau tinggi terus. Nah, kemudian kita akan dihadapkan dalam satu kasus ya ibu-ibu, ini agak panjang biar saya bantu bacakan. Dan ini di modulnya namanya IVA ya, padahal ini nama panggilan saya jadi saya merasa tidak enak dan tersinggung ya. Ini tentang hukuman penghargaan dan restitusi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Ada mungkin yang kayak gini ya ibu, kita kadang-kadang merasa emosi ya. Pada saat guru matematikanya yaitu Pak Seno menanyakan pertanyaan, Ipa menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ipa yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan Iva minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pernah Bu Ibu? Kalau emosi pernah ya, tapi kalau sampai menghukum seperti itu tidak ya. Alhamdulillah. Tahu ke depannya kali. Jangan. Sekarang tidak diperbolehkan. Iya betul sekali Ibu Kepala, ini termasuk mempermalukan ya, kita akan bahas. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak, jelas tidak. Tapi kadang kita melakukan itu juga sebenarnya. Manusia biasa ya Bu Ibu, kita sebagai manusia biasa. Kemudian pertanyaan kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Konsekuensi maka ayah pihak satu kedua nanti ada ada kesepakatan. Dan ini mah tidak ada pihak. Jadi si guru berusaha, si siswa itu mau berusaha atau ngarannya kudu intimidasi, semacam intimidasi ya. Karena itu Iya. jadi budaknya itu bisa seperti Anjuna gitu. Luar biasa sekali Bu Kepala, jadi saya langsung pulang aja Bu, gak usah materi. Bu Kepala sudah hebat ya jawabannya. Keren Bu. Nah kita harus bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Ternyata di antara mereka itu ada tingkatan atau perlakuan yang lebih baik. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Kita bisa lihat penjelasannya seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala, betul sekali. Untuk hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Arif bersihkan WC. Ujug-ujug ya. Kemudian hukuman bersifat satu arah dari pihak guru, betul tadi seperti yang Ibu Kepala sampaikan. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Ujug-ujug kudu gitu, ujug-ujug harus kieu. Atau penghargaan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Yang seperti tadi itu yang pasti dilakukan udah masuk ke fisik dan psikis ya, untuk dipermalukan seperti itu. Kemudian murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Bu, jadi ketika saya mempelajari modul ini itu banyak sekali hal yang buat saya beristighfar ya Bu. Ya Allah, ternyata apa yang saya lakukan saya pikir itu adalah cara yang paling baik untuk mendisiplinkan. Ternyata berdasarkan teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi itu sama sekali tidak dibenarkan. Gitu. Jadi ketika mempelajari modul ini, kadang-kadang saya merasa, oh ya Allah gitu, oh ya Allah, ya Allah ya Allah gitu. Dan alhamdulillah saya berada pada tahap ini. Kalau misalkan saya tidak mempelajari ini, mungkin saya akan melakukan terus apa yang saya anggap benar. Dan ternyata tidak sama sekali. Saya kelas 5 ulangan hukum. Bu kelas 5 deh. Rehan kumaha Rehan, aman Bu, aman. Terus sekarang mah harus ada kesepakatan dulu, jadi nanti kalau dihukum teh kan sudah disepakati dari Betul Bu. Ya. Kadang-kadang juga harus ada kesepakatan kalau
jalan ini gitu. Iya. Kadang-kadang yang enggak. Ya. Nah, sekarang kita akan bandingkan dengan konsekuensi. Nah, konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati tadi yang sudah seperti Ibu Kepala sampaikan, betul. Dan betul juga dari Ibu kelas 6 bahwa memang harus ada kesepakatan terlebih dahulu. Jadi anak-anak gak kaget gitu. Ketika mereka melakukan kesalahan, kemudian diingatkan kesalahan ini, konsekuensinya ini ya. Iya, mereka sudah sadar dan sudah tahu dari awal. Kemudian pada konsekuensi murid tetap tidak dibuat nyaman untuk jangka waktu pendek. Sama-sama tidak nyaman sebenarnya untuk konsekuensi dan hukuman. Kemudian konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misal tadi seperti yang dibicarakan oleh Ibu kelas 5. Murid mengobrol ketika pembelajaran misalkan, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Kemudian konsekuensi juga sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Itu yang sering saya lakukan, monitor, tuh sepatunya gak rapi, tuh buang sampah sembarangan, itu yang sering saya lakukan. Saya selalu memonitor anak didik saya. Nah, tapi dari kedua proses pendisiplinan ini ternyata konsekuensi itu setingkat lebih baik dibandingkan hukuman. Nah, kita akan tanya jawab lagi Ibu-ibu, kuis untuk nomor 1. Kita akan bandingkan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Kalau saya tahu itu kan harus antara kedua belah pihak dulu harus menurut memadani lah. Gitu kan tadi bisa ada perjanjian. Ini maksudnya enggak langsung kan. Saya tidak akan terlambat lagi. Keke sudah keke. Lain hukuman lain kata sama. Coba sebelum ketok palu apa Ibu? Oke. Gimana Bu? Ibu olahraga? Konsekuensi karena ada perjanjian karena saya tidak akan terlambat lagi. Kita lihat jawabannya Ibu. Semua orang pasti punya jawabannya. Jawabannya adalah konsekuensi. Kenapa? Bagus Ibu olahraga, keren. Nanti hadiahnya dari Ibu Kepala aja. Jadi kalau yang saya lihat itu untuk konsekuensi itu sanksinya masuk akal. Sanksinya nggak dari dia terlambat bersihin WC misalkan, nggak ada hubungannya. Tapi ketika dia membuat kalimat saya tidak akan terlambat, mungkin itu akan berbekas di dalam dirinya sehingga dia tidak akan melakukan kesalahan itu kembali. Berikutnya, lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat hadir. Sudah jelas, keren. Boleh lagi? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, betul. Ibu kelas 6, Ibu kelas 2. Konsekuensi. Berikutnya, push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Terakhir, betul, Ibu kelas 1, konsekuensi. Itu ya, jadi kita alhamdulillah sekarang meskipun agak susah membedakan, ternyata beda ya konsekuensi dengan hukuman. Dan kita coba untuk beralih dari hukuman, kita coba menggunakan konsekuensi. Hukuman itu ada perlakuan yang sifatnya menuntutnya. Iya, betul. Nah, tadi hukuman, konsekuensi, sekarang penghargaan. Menurut Ibu, ngasih penghargaan itu untuk cara mendisiplinkan yang baik atau tidak? Seperti saya misalkan di kelas itu ada poin bintang. Yang baik juga bagus. Jadi anaknya Atau kasih hadiah misalkan ketika pencapaian tertentu. Tidak masalah kalau untuk motivasi mas sebetulnya. Ya, saya juga berpikir seperti itu pada awalnya.
Tetapi lagi-lagi saya tidak cukup, betul. Benar tapi kurang tepat. Nah, di sini ada apa yang saya garis bawahi, dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu bisa diartikan menghukum orang yang tidak mendapatkan penghargaan. Nah, penjelasannya akan saya coba jelaskan di bawah. Nah, Alfie Kohn dalam bukunya Punished by Rewards atau dihukum dengan penghargaan pada tahun 1993 dalam wawancara ASCD Annual Conference Maret 1945 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Waduh, saya kaget sekali ini baca teori ini ya. Saya pikir saya udah bagus gitu ya ngasih penghargaan, saya nyiapin hadiah-hadiah ya. Ternyata ada yang penghargaan itu cuma untuk dirinya sendiri. Betul. Tapi surat untuk orang Betul sekali, Bu Kepala. Iya. Nah, ada beberapa maksud dari dihukum oleh penghargaan yang dikemukakan oleh Kohn. Itu yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, tadi ya Bu ya, bahwa penghargaan mungkin efektif, tapi jangkanya pendek. Gitu. Kemudian penghargaan tidak efektif. Karena kalau misalkan dia pengen melakukan apa yang ingin kita dapatkan dari dia selalu menuntut penghargaan, jadi tidak efektif sebenarnya. Misalkan anak-anak kita di rumah, Dek mandi ya, nanti dikasih es krim misalkan. Nah, ketika dia tidak dikasih es krim, dia tidak mau. Atau ketika kita ngasih es krim sementara dia mau coklat, itu nggak akan efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, ini sangat jelas, Ibu-ibu, saya sangat merasakan itu ketika mungkin ibu juga sama ketika kita sekolah, si ranking 1 dengan si ranking 2 yang sangat jelas sekali merusak hubungannya. Si ranking 1 mungkin diberikan penghargaan, dia ranking 1 dipuji, wali kelasnya sayang, suka dan sebagainya. Sementara yang setingkat sedikit di bawahnya itu si ranking 2 pasti itu hampir pasti selalu merasa tidak suka dengan si ranking 1. Jadi pasti merusak hubungan. Itu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Misalkan anak-anak yang siapa yang cepat ngerjain bakalan ibu kasih permen. Mau bener kayak mau enggak, ya dia yang penting cepat aja dulu gitu. Nah, jadi mengurangi ketepatan yang seharusnya dia bisa lakukan. Kemudian penghargaan juga menurunkan kualitas. Misalkan ketika mahasiswa diminta untuk mengisi atau mengirimkan artikel ke salah satu surat kabar misalkan. Nah, satu artikel dibayar 2 juta misalkan. Nah, semakin banyak kan semakin banyak juga uang yang bisa kita dapat. Nah, dari situlah penghargaan situ bisa menurunkan kualitas. Jadi yang penting ada deh artikelnya, mau bagus mau enggak, yang penting ada, yang penting dapat hadiah tadi 2 juta tadi. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Nah, ini untuk orang-orang seni. Ternyata ketika mereka dikasih tahu akan diberi penghargaan, itu kreativitas mereka mati. Mungkin ibu olahraga, ibu PJOK pasti bisa jadi merasakan itu karena ibu orang seni ya, orang yang berkecimpung dalam dunia kreativitas. Ketika ada penghargaan bisa jadi kreativitas ibu mati. Kemudian penghargaan itu menghukum seperti tadi. Waktu saya coba, waktu kita kemarin ada suatu hal yang ingin kita lakukan ketika kenaikan kelas, kan ada reward untuk si ranking 1 sampai ranking 3. Siswa saya cuma 4, Bu. Ketika yang 3 dikasih penghargaan, 1 lagi udah pasti dia merasa dihukum. Aduh, saya paling bodoh. Itu kecuali misalkan siswanya banyak mungkin gak akan terlalu kerasa. Aduh, kalau siswa saya itu pasti sangat terasa. Kemudian terakhir motivasi dalam diri atau intrinsik. Jadi penghargaan itu bisa merusak kebahagiaan yang sesungguhnya. Ketika seseorang bahagia mencapai suatu pencapaian tertentu, dikasih penghargaan, dia bakal tadi kebahagiaan yang dia dapatkan dari pencapaian itu akan tergantikan dengan penghargaan, dan itu jadi merusak
kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang hakiki. Nah, itu untuk penghargaan. Ternyata penghargaan bisa menghukum. Artinya penghargaan bisa menjadi baik untuk suatu pihak dan menjadi hukuman bagi pihak yang lain. Nah, setelah dibaca-baca lagi ternyata ada proses mendisiplinkan yang sangat baik dibandingkan dengan semuanya yang disebut dengan restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu tadi menurut Kelsen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Berarti restitusi ini adalah ada proses kesadaran terlebih dahulu di murid kita. Nah, kemudian keyakinan kelas. Kenapa bahasanya keyakinan kelas ya? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini yang harus paradigma kita yang harus kita rubah. Bukan peraturan kelas, tapi yang paling tepat adalah keyakinan kelas. Artinya ada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang diyakini bersama oleh semua anggota kelas. Jadi tidak semata hanya peraturan. Kalau peraturan bisa mereka gak ngerti maksud atau nilai mulianya. Tapi kalau sudah yakin, insya Allah mereka akan kembali ke keyakinan mereka ketika mereka melakukan kesalahan. Seperti kita menggunakan helm. Kalau deket-deket gak usah pakai helm deh, deket gak akan ada polisi. Nah, itu hubungannya dengan motivasi tadi ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan. Tapi kadang-kadang kita jian polisi, takut sama polisi. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan. Nah, keselamatan dan kesehatan ini adalah nilai yang diyakini oleh kita. Jadi ketika kita sudah meyakini nilai tertentu dan kita akan mempunyai tendensi kecenderungan untuk melakukan kesalahan, kita akan kembali ke nilai yang kita miliki. Kalau kita sudah meyakini itu. Nah, sama dengan murid juga perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Jangan sampai murid menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Takut aja saya melaksanakan itu. Sebenarnya saya gak ngerti maksud ibu kenapa ya kayak gitu. Maksudnya bikin peraturan itu buat apa ya? Nah, jadi diharapkan semua anggota kelas itu yakin tentang nilai-nilai atau tentang suatu nilai-nilai. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Ini nilai keyakinan kelas itu abstrak ya, nanti akan diperlihatkan contohnya. Kemudian bagaimana caranya, prosedur membuatnya? Yang pertama curah gagasan dulu. Nah, keyakinan kelas ini juga bisa kita gunakan di keyakinan sekolah, Bu. Jadi kita sebaiknya juga punya keyakinan sekolah yang kita yakini bersama-sama. Nah, untuk keyakinan kelas, pertama curah gagasan atau pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati kelas. Seperti biasa mungkin kita sudah sering melakukan ini ya, ibu-ibu, tapi lebih ke peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Nah, kita akan rubah dari peraturan kelas ini ke keyakinan kelas dengan cara mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalkan tidak berlari di koridor. Nah, kalimatnya akan diganti menjadi berjalan di koridor. Gitu. Jadi kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Nah, keyakinan kelas juga jangan terlalu banyak. Yang penting semua ingat tentang apa yang mereka yakini bersama di kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama kelas 4. Belajar adalah ibadah. Kita harus yakin, kita harus punya prinsip itu. Ketika kita belajar berarti kita sedang ibadah. Anggap aja kita sedang ibadah. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa senang dan aman. Jadi semua harus bahagia. Dan semua orang punya cara buat bisa jadi bahagia. Semua peserta didik semangat belajar. Senantiasa 5S.
senantiasa menghormati dan membantu orang lain yang memerlukan bantuan, senantiasa melakukan yang terbaik, kebersihan sebagian dari iman, menghargai orang lain dan barang miliknya. Nah ini yang terutama anak-anak kelas rendah nih, kalau misalkan minjem gimana itu enggak dikembaliin lagi. Nah itu yang ingin saya tanamkan, bahwa orang lain itu harus dihargai, termasuk barang miliknya. Tuh ini contoh keyakinan kelas. Mungkin nanti ibu-ibu bisa membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada satu kasus, Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kalau di Sudapati, nama-nama yang cukup terkenal ya, ada Rehan ya, ibu kelas 6, ada Arif, ada Rival ya. Nah kenapa sih ibu, kadang-kadang saya juga berpikir, ini anak kenapa ya, ada masalah apa gitu, seneng banget kayaknya misalkan mengganggu orang lain. Ternyata itu ada hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia. Kalau tidak salah ini kita pelajari di SMA, betul nggak Bu Bibah? Perasaan ada kita belajar kebutuhan dasar tapi saya lupa lagi, dan ketika baca, oh iya. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar kita ternyata ada 5 menurut Dr. William Glasser. Beliau itu seorang psikiater dan sekaligus pendidik juga. Yang pertama, yang paling utama, bertahan hidup. Tentu semua orang ingin bertahan hidup. Kalau lapar pengen cepet buru-buru kemaiin kan, karena ini bertahan hidup ya. Kemudian kebutuhan berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita sudah cukup belum ya kasih sayang dan rasa diterima? Kemudian kebebasan. Setiap orang pada dasarnya ingin bebas, gak mau diatur, gak mau ada peraturan. Terserah saya aja, saya mau bebas. Berikutnya kesenangan. Pada dasarnya tentu semua orang ingin senang, ingin senang-senang. Kemudian terakhir adalah penguasaan. Penguasaan itu seperti rasa ingin diakui kehebatannya atau kemampuannya. Nah, berdasarkan kasus Doni tadi, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi Doni itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup, kalau alasannya seperti ini. Kemudian jika Doni menjawab alasannya mengambil bekal temannya itu karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, pengen diperhatikan. Jadi kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian jika jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi Doni itu pengen diakui kehebatannya. Nah, apabila jawaban Doni adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu ia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Apabila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Nah jadi tadi seperti yang sudah disinggung di awal bahwa setiap perilaku itu ada alasannya. Berarti setiap perilaku yang dalam tanda kutip menyimpang atau negatif dari anak didik kita berarti mungkin ada salah satu kebutuhan dasar dari ini mereka yang tidak terpenuhi. Nah, kita akan coba berefleksi lagi untuk lebih memahami tentang kebutuhan dasar manusia. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak ini. Ini kasusnya Dinda. Dinda seorang anak kelas 3 SD.
Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa ia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Bu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Jadi sebenarnya Dinda pengen apa? Kesenangan, betul. Dia tuh pengen seneng, tapi di kelasnya gak boleh nyanyi juga. Tuh, jadi dia ngerasa sebel sama gurunya. Kalau jawabannya, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira kebutuhan apa? Dia pengen apa sebenarnya dari kita? Kasih sayang, betul. Pengen disayang. Ternyata hal-hal sepele kayak gitu ternyata bisa memenuhi kebutuhan dasar orang lain loh. Kadang-kadang saya pikir sepele loh, cuman dipuji. Nah setelah saya membaca teori ini, jadi saya coba untuk bajunya baru ya atau apa gitu, hal-hal kecil saya coba untuk mengapresiasi anak didik saya. Kemudian aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan akan penguasaan ya, jadi dia merasa ingin diterima atau diakui kemampuannya. Kemudian aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin bu guru aja. Iya betul, kebebasan. Dia pengennya bebas, terserah dia mau apa. Nah, sekarang kita akan coba ya ke diri kita sendiri. Kebutuhan dasar mana yang masih perlu kita penuhi, atau jangan-jangan kita juga ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Tuh, ketika saya mencoba kuesioner ini, ternyata kebutuhan dasar saya pribadi yang belum saya penuhi adalah kesenangan, Bu Ibu. Jadi kesenangan itu lebih kecil nilainya dibanding dengan yang lainnya. Setelah saya merefleksi diri saya sendiri, mungkin karena saat ini saya sedang tidak menjalani hobi saya lagi. Hobi saya mancing, Bu Ibu. Sekarang udah gak pernah mancing lagi. Hobi saya juga nari, sekarang gak pernah nari lagi. Kecuali kalau misalkan ngelatih-ngelatih sama Ibu PJOK. Mungkin gara-gara itu, jadi saya merasa kebutuhan akan kesenangan saya itu mulai berkurang. Nah kita akan coba, ibu-ibu boleh menyiapkan kalkulator atau boleh manual dijumlahkan saja. Saya coba siapkan kuesionernya. Nah, ada 40 pernyataan yang akan dikonfirmasi kepada ibu-ibu semua. Per 10 pernyataan ini adalah menunjukkan kebutuhan dasar yang berbeda. Nanti saya akan coba, kita akan coba evaluasi kira-kira kebutuhan dasar mana yang belum kita atau kita perlu tingkatkan lagi pemenuhannya. Baik, untuk pernyataan pertama, peraturannya, jika pernyataan itu merasa tidak benar maka nilainya 1. Jika kadang-kadang nilainya 3, dan jika pernyataan itu dirasa sangat benar berarti nilainya 5. Sudah jelas ya Ibu? Misalkan nomor 1, saya senang berteman. Benar, kadang-kadang, atau sangat benar. Boleh ditulis dulu ya Ibu? Boleh, atau di kalkulator nanti saya akan mengelompokkannya, ini kebutuhan dasar yang A. Saya tidak akan sebutkan ini kebutuhan dasar apa, pokoknya ini kebutuhan dasar A dulu. Kadang-kadang atau sangat benar. Kemudian yang kedua, mudah bagi saya berbicara dengan siapapun. Benar, kadang-kadang atau sangat benar. Yang ketiga, saya suka mengobrol lewat telepon. Tidak benar, kadang-kadang atau benar. Sama ya poinnya, 1, 3, dan 5. Berikutnya, saya suka bekerja dengan orang lain. Jadi senang berkelompok, senang diskusi. Yang kelima, saya menghabiskan banyak waktu dengan orang lain. Bahkan senang bertetangga, kemudian senang main-main di luar dengan orang lain. Yang keenam, saya ingin orang lain menyukai saya.
Yang ketujuh, saya ingin membuat orang-orang bangga dengan saya. Kelihatan Bu? Enggak lu, parah itu mah. Nomor berapa Bu? Saya ingin orang-orang menyukai saya. 7. Saya ingin membuat orang-orang bangga dengan saya. 8. Apa yang teman saya pikir tentang saya itu penting. Jadi ngaruh banget omongan orang ke kita itu. Apa yang teman saya pikir tentang saya itu penting. 9. Saya lebih suka bekerja sama daripada bekerja sendiri. Saya lebih suka bekerja sama daripada bekerja sendiri. Dan yang terakhir, saya senang bertemu orang-orang baru. Nah, karena itu sudah pernyataan ke-10, ibu-ibu boleh menjumlahkannya. Silakan itu ditulis terlebih dahulu. Itu untuk kebutuhan yang A. Sekarang jumlahkan dulu dari pernyataan nomor 1 sampai 10 Bu, poin yang Ibu dapatkan. Sudah didapat jumlahnya? Boleh digunakan HP-nya Bu. Itu jawabannya disimpan dulu untuk kebutuhan A. Kita sebut itu kebutuhan A. Berikutnya 10 pernyataan berikutnya kita pisahkan dengan yang tadi ya Bu Ibu. Jangan dibilang-bilang rahasia kita Bu. Gak apa-apa Bu. Sekarang yang pertama, saya tidak suka membuat kesalahan. Jadi kalau misalkan kita membuat kesalahan itu kayak beban gitu, beban ke diri sendiri. Itunya masih Sama poinnya. Kalau benar 5, kalau kadang-kadang 3, kalau tidak benar 1. Yang kedua, saya suka melihat orang lain. 3. Yang kedua, saya suka melihat orang lain sebelum saya mencoba hal baru. Jadi gak suka mau nyoba duluan, pokoknya lihat orang lain dulu. Nyontek dulu. Coba beli baju di Lazada ya Bu. Bagus tuh bajunya. Oh bagus, ya udah mau beli. Jadi tidak mau ambil risiko. Berikutnya yang ketiga, saya tidak suka perubahan. Jadi cenderung statis orangnya. Tidak suka dengan hal-hal baru. Benar kadang-kadang tidak benar. Kalau benar berarti 5 besar poinnya. Kalau tidak benar 1. Ya sangat benar dan tidak benar. 3 kadang-kadang apa pernyataannya? Pernyataannya nomor 3, saya tidak suka perubahan. Berikutnya, saya ingin ruang kerja atau meja kerja saya rapi. Yang kelima, saya ingin terlihat sangat baik dengan apa yang saya lakukan. Jadi ingin melakukan yang terbaik. 6. Penampilan saya sangat penting bagi saya. Rudung pilih jengsel. Iya, penampilan penting sekali, penampilan bagi saya. Yang ketujuh, saya takut mencoba hal-hal baru. 8. Saya suka menjadi benar. Takut banget salah. Kaku dengan peraturan. 9. Saya suka menyelenggarakan aktivitas. Memimpin suatu aktivitas atau bikin program dan lain sebagainya.
Nomor 10, jika tidak suka sesuatu berjalan, saya tidak suka jika sesuatu berjalan tidak sesuai keinginan saya. Sudah, silakan boleh dijumlahkan lagi ibu-ibu. Benar berapa benar kan? 5. 5. Kadang-kadang 3. Bu Ibu mohon maaf, kita sepertinya sudah 70 menit. Jadi saya minta waktu tambahannya untuk menyelesaikan ini. Bu, yang penting ini sejujur-jujurnya kita coba mengoreksi apa yang kurang atau apa yang sudah baik dalam diri kita. Kemudian kita lanjut ke kebutuhan dasar yang C. Pernyataan pertama, saya suka memiliki pilihan. Jadi senang milih. Jadi kalau misalkan ada pilihan suka. Betul. Singkat dulu. Ya benar 5, kadang-kadang 3, tidak benar 1. Berikutnya nomor 2, saya adalah orang yang aktif. 3. Jangan bohong, sejujurnya boleh ya. Nomor 3, duduk di sekolah adalah hal yang sulit untuk saya. Jadi nggak senang duduk, nggak bisa duduk, muter-muter aja pengennya. Iya. Kalau kata orang Sunda mah bujur asapan. Tidak benar. Jangan bohong. 3. Nomor 4, saya tidak suka membaca dalam jangka waktu lama. Ngantuk. Betul. Iya. 5, saya senang mencoba hal-hal baru. 6, Salah satunya tempat bacaannya. ya, betul, kesukaan perempuan. Nomor 6, saya akan bermain sendiri jika saya mau. Jadi mampu main sendiri juga. Ibu mau shopping sendiri ke apa sendiri mampu saya kok. Gak perlu temenin bapak-bapak, gak perlu. 7, apa yang saya pakai tidak berpengaruh bagi saya. Jadi cuma karepnya gitu. Kadang-kadang nabrak-nabrak juga gak apa-apa, bodo amat gitu. Tidak benar 1. 8, saya tetap akan melakukan suatu hal walau teman-teman saya tidak suka. Bertentangan. Ya, punya prinsip. Berdegong dalam kebaikan gak apa-apa bu. Yang mau ini mau udah salah berdegong lagi. 9, saya tidak suka disuruh-suruh. Tidak suka nyuruh atau tidak suka disuruh. Iya. Terakhir, kerapian tidak berpengaruh bagi saya. Jadi kadang-kadang tidak, jadi maksudnya tidak suka kerapian, tidak ngaruh gitu. Mau rapi, mau sangat rapi, mau tidak rapi, tidak berpengaruh apa-apa. Sudah, itu kebutuhan yang C.
C. Boleh silakan dijumlahkan. Kita tidak mencari kesempurnaan, Bu. Kita justru sedang mencari kelemahan kita di mana. Sudah, Ibu-ibu? Sudah, kita lanjut ke kebutuhan dasar yang terakhir ya. Pernyataan pertama, saya sering tertawa. Seneng gitu tertawa, sering tertawa. Seperti ibu kelas 1 lihat ade gitu ya, seneng banget kelihatannya deh. Dua, saya memiliki koleksi. Koleksi tas, kalau ibu-ibu. Koleksi pacar? No. Koleksi pacar, waduh. Oh sama ya, bukan satu juga ya, waduh bahaya ini. Koleksi ya, tas, perhiasan, kalau ibu-ibu baju mungkin. Koleksi tapi rasa koleksi. Berikutnya, saya senang memberitahu lelucon, suka ngabodor. Jadi kalau ke orang lain tuh suka banget bikin cerita lucu. 4. Saya senang membuat orang lain tertawa. Ketika orang lain tertawa, ada kepuasan tersendiri gitu. Aduh, seneng ya. Bagaimana ibu dengan bapak di rumah? Ibu kelas 1 dengan bapak dingin. Berikutnya, orang berpikir saya bodoh. Dikonyol gitu maksudnya. Konyol, lucu. Keenam, saya suka bermain macam-macam permainan. Senang main. Main apa ya? Main itu marketplace kali. Main itu umbal bil. 7. Menurut saya ada banyak hal yang lucu. Jadi hal-hal apapun sering bikin kita ketawa gitu. Kayak lucu. Untuk menjadi kali mencuri ketawa. 8. Menurut saya sekolah itu menyenangkan. Tapi kadang-kadang Tergantung motivasi. Makanya Bu yang diinget-inget jangan masalahnya Ari Prival Bu. 9. Saya suka bernyanyi, menari saat musik bermain. Jadi maksudnya ketika ada musik tiba-tiba suka joget-jogetan gitu. Ya. Atau Ibu PJK. Pasti 5. Ya. Kalau ada 100. Jadi ada musik dangdut langsung tiba-tiba pada nggak bisa dikendalikan. Terakhir, orang pikir saya lucu. Jadi kadang-kadang ada teman-teman kita atau keluarga kita menganggap kita itu lucu. Serius mungkin ya Bu ya. Boleh silakan dijumlahkan. Wah curang itu gampang jumlahnya. Sudah Bu Ibu?
Beli 40 dalam. Ya gak apa-apa Ibu. Dan yang mana udah yang kita Itu di belakang. lari juga. Gak usah, per itu aja per A, B, C. Nanti Ibu tari itu, tari apa? Kupu-kupu ya. Sudah? Sudah, oke, kita sekarang akan buka. Kita akan buka untuk kebutuhan dasar yang A. Kira-kira kebutuhan dasar apa Bu Ibu? Dilihat dari pernyataan-pernyataannya. Nah, dilihat dari pernyataannya, untuk yang A itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Untuk yang B, ini adalah Ini kasih sayang. penguasaan. Yang C, kebebasan. Dan yang terakhir yang kaitannya dengan hobi adalah kesenangan. Yang kedua tadi apa ya? Sayang. Yang ke-1 kasih sayang, kedua penguasaan, ketiga kebebasan, terakhir kesenangan. Nah, kita saatnya cari tahu ya, Ibu, saya kepo dengan kebutuhan dasar Ibu. Dari siapa dulu ya? Dari belakang dulu deh, dari Ibu kelas 3. Yang mana yang paling kecil dibandingkan dengan ketiga lainnya? Bu. A, B, C atau D? Kebebasan. Berarti Ibu belum merasa bebas ya Bu? Belum. Oke, dari Ibu kelas 1. Kesenangan cuma 30. Kesenangan, berarti Ibu gak senang ya Bu? Sama dengan saya Bu. Saya kehilangan hobi saya, jadi saya mungkin kebutuhan kesenangannya jadi berkurang. Ibu kelas 2 barangkali yang paling kecil yang mana Bu? Yang paling kecil sayang. Oh, kasih sayang dan rasa diterima Ibu. Ada apa Bu di keluarga Ibu? Jadi ibu-ibu, yuk kita sama-sama untuk saling memenuhi kebutuhan ya. Yuk kita sayangi Ibu kelas 2. Siap dong, kita kan tim ya. Ibu apa siapa? Kesenangan. Kesenangan? Yang paling kecil? Masa? Saya pikir Ibu yang paling senang hiburan itu kesenangan. Oh gitu. Oke, Ibu kelas 5. Yang terakhir deh. Berarti apa tadi? Kesenangan juga. Ibu kelas 6? Kesenangan. Kesenangan juga. Tapi dilihat dari faktor-faktornya, teh sebanyak yang humor, ketawa-ketawa, apakah menertawakan orang lain, apakah kita Tidak, ketika kita senang itu ekspresi salah satunya selalu dengan tertawa, dengan senyum, ungkapan hati itu. Prediksi ibu gini, itu teh orang yang menilai diri kita untuk yang dia itu dikiranya begitu. Ini gimana Bu? Itu teh pernyataan-pernyataan. Ya, itu memang ini untuk refleksi diri kita, betul Bu. Jadi kita menilai diri sendiri, betul. Banyak lebih kecil, banyak yang kecil. Ya, untuk Ibu kepala yang mana Bu? Sama kesenangan. Saya kaget Ibu PJOK, saya pikir Ibu yang senang tersalurkan hobinya. Saya pikir kebutuhan dasar kesenangannya lebih tinggi dibanding yang lainnya. Nah, bukan berarti yang lebih kecil itu berarti Ibu kurang kebutuhan dasarnya. Mungkin kebutuhan dasar yang lain itu jauh lebih terpenuhi dibanding kebutuhan dasar tersebut. Nah, ketika berarti kita sudah tahu kebutuhan dasar kita ada yang masih kecil nilainya, berarti apa yang harus kita lakukan untuk membuat kita merasa senang, untuk kebutuhan dasar kesenangan kita menjadi terpenuhi. Tuh Ibu-ibu. Senang saja. Itu tadi ya. Nah, kita untuk materi berikutnya kita akan coba percepat saja tentang dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran atau representasi dari semua yang Anda inginkan. Jadi setiap orang itu pasti punya dua dunia berkualitasnya masing-masing. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda.
Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Jadi kaitannya dengan proses pendisiplinan peserta didik atau murid kita adalah bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai tadi kebijakan universal atau budaya positif itu menjadi dunia berkualitas mereka, menjadi bagian dari dunia berkualitas mereka, bahwa itu adalah sesuatu yang bermakna dan mereka butuhkan. Itu. Kemudian terakhir ada 5 posisi kontrol. Ini yang kedua terakhir ya, ada 5 posisi kontrol yang diambil oleh seorang guru. Yang pertama penghukum seperti tadi. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau, jadi hubungannya dengan konsekuensi. Yang kelima manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol yang dimiliki atau mungkin diambil oleh guru, yang paling baik adalah posisi kontrol sebagai manajer. Kelima-limanya adalah upaya kita untuk mendisiplinkan anak didik kita. Tapi dalam budaya positif, posisi kontrol sebagai manajer itu yang paling diharapkan. Tugas manajer bukan mengatur perilaku seseorang, tapi justru kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Jadi kita kembalikan ke keyakinan mereka. Keyakinan kamu apa? Apa yang kamu harapkan dari diri kamu? Nah, itu sebagai manajer. Hasilnya murid akan paham dengan tanggung jawab dan menjadi pribadi yang progresif. Jadi semakin hari semakin baik. Nah, ini contoh-contoh refleksi tentang posisi kontrol. Yang terakhir tentang segitiga restitusi. Bagaimana cara kita mengatasi suatu permasalahan yang ada di dalam yang ada pada murid kita? Salah satu cara yang terbaik adalah dengan segitiga restitusi. Pertama, kita menstabilkan identitas siswa terlebih dahulu. Misalnya ketika siswa melakukan kesalahan, kita tidak menghakimi mereka dengan kamu salah, tidak, tapi kita stabilkan dulu identitas mereka. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian tindakan kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita cari tahu alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Mungkin ada kaitannya dengan kebutuhan dasar tadi. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Gitu. Nah, ini adalah contoh praktik segitiga restitusi yang sudah pernah saya lakukan terhadap anak didik saya. Nah, Dena itu memang dia sering sekali terlambat sekolah. Setelah saya konfirmasi kemarin ketika ibu tidak ada di sekolah, ibu kan meminta kelas 4 untuk mengumpulkan buku catatan. Tapi kok ibu tidak melihat buku catatan kamu ya? Aku kemarin kesiangan dan lupa mengumpulkan buku catatan. Oh gitu ya, berarti kemarin kesalahan kamu ada 2 dong. Iya, Apa saja? tidak mengumpulkan tugas dan kesiangan juga. Tidak apa-apa, sebagai manusia biasa melakukan kesalahan itu wajar ya. Tapi kamu mengerjakan tugas-tugas kan? Iya. Bagus, padahal kamu bisa saja tidak mengerjakan tugas kan, karena kamu tidak mengumpulkan buku catatannya. Tapi kamu tetap mengumpulkan tugas, itu bagus. Sekarang nilai-nilai apa sih yang sudah kita sepakati sebelumnya? Tidak terlambat sekolah dan Harus mengerjakan tugas ketika guru tidak hadir. Iya, itu kan kesepakatan yang sudah kita buat ya. Sekarang gimana cara kamu supaya bisa memperbaiki kesalahan kamu? Aku berjanji tidak akan kesiangan lagi. Bagus. Ibu
Halo Dena. Halo. Kemarin kamu melakukan kesalahan ya? Iya, Bu. Nah, kemarin kan ibu udah ngajak ngobrol kamu tuh untuk mencoba memecahkan masalah. Menurut kamu lebih nyaman mana antara ngobrol kayak kemarin atau ibu ngasih hukuman? Ngobrol kayak kemarin Kenapa? karena lebih baik. Lebih baik. Terus kamu yakin kamu bakalan jadi lebih baik gara-gara ngobrol kayak kemarin? Yakin, Bu. Nah, Benar. Nah, terakhir ini adalah contoh penanaman budaya positif di sekolah. Yang waktu itu pernah saya coba sosialisasikan kepada ibu-ibu semua. Mulai ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silva memaparkan program yang harus dilaksanakan selama 6 bulan ke depan di sekolah. Sebenarnya ini programnya lebih ke individu. Mulai ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silva memaparkan program yang harus dilaksanakan selama 6 bulan ke depan di sekolah. Gelap ini gak ketolong. Ke individu, Silva sebagai calon guru penggerak, tapi sebaiknya dan memang sudah seharusnya program Silva itu bisa menular ke kelas lain. Jadi kedepannya Silva mohon bantuan dan kerjasama dari ibu-ibu semuanya untuk bisa bersama-sama melaksanakan program ini. Nah, judul dari program ini adalah Friday School sebagai upaya terwujudnya profil pelajar Pancasila di SDN Sedapati, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang. Jadi pelajar Pancasila itu harus punya 6 skill atau 6 profil. Yang pertama ada kebinekaan global, bernalar kritis, mandiri, gotong royong, kreatif, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berlomba untuk menghafal kosakata bahasa Inggris. Jadi nggak harus kita berpikir belajar bahasa Inggris itu harus apa namanya harus grammar kayak di kamus dulu. Enggak, kita yang misalkan meja gitu mah kita sudah tahu. Bahkan cara penyebutannya juga sudah tahu. Jadi kita nggak usah jauh-jauh mikirin kalimat gimana bikin kalimat, tapi kosakata juga bahasa Inggris. Jadi dimanapun di sekolah manapun insya Allah bisa berjalan. Bahasa itu kan terus untuk program STEM-nya dari huruf C ini seperti biasa kita seperti itu. Kemudian untuk program healthy-nya itu kita biasa melakukan senam atau permainan fisik edukatif.
Nah, gimana ibu-ibu? Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab dan sharing. Ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Cukup mungkin ya, sudah masuk waktu makan siang. Ya, untuk penutup, sebagai guru tentu kita harus paham betul peran dan tugas kita dalam pendidikan. Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik sebagai seorang petani yang harus menyediakan fasilitas berupa lahan yang subur tanpa hama dan gulma, cahaya matahari yang cukup, dan perawatan yang baik. Sementara anak didik adalah benih yang dengan kualitas yang berbeda. Artinya tugas guru adalah menyediakan lingkungan yang baik serta kasih sayang agar anak didik yang berbeda-beda ini dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Lingkungan baik yang dimaksud adalah lingkungan positif, sebuah lingkungan dengan budaya positif di dalamnya. Banyak hal yang menjadi penentu kualitas suatu sekolah, salah satunya adalah budaya positif. Dengan harapan nilai-nilai kebajikan akan tertanam dalam diri peserta didik dan guru, sehingga menjadi karakter positif yang melekat kuat pada dirinya. Dalam proses menciptakan budaya positif tentu bukanlah hal yang mudah dan instan. Perlu kegigihan, kekonsistenan, dan kerjasama dari berbagai pihak. Dalam prosesnya ini juga memungkinkan adanya rintangan dan hambatan. Namun hal itu bisa kita jadikan tantangan, yaitu tinggal bagaimana kita menyikapi dan mengambil peluang dari setiap tantangan. Karena selalu ada hikmah di balik semua peristiwa. Nah, ibu-ibu, untuk refleksi akhir boleh silakan saya minta menuliskan 1 atau 2 kalimat apa saja yang Anda ambil dari materi diseminasi ini. Mungkin pengakuan dosa boleh ya ibu, atau berarti saya harus melakukan ini. Atau ada yang harus saya pertahankan. Ternyata saya sudah betul loh selama ini. Maka ibu-ibu saya minta 1 atau 2 kalimat dituliskan di kertas HVS yang tadi untuk bahan refleksi saya. Tidak apa-apa Bu, sengaja, gak apa-apa biar ada coret-coretnya. Gak apa-apa dibaliknya, boleh. Terakhir sambil refleksi saya ucapkan terima kasih banyak hatur nuhun ibu-ibu sadayana, terutama ke ibu kepala yang sudah memberikan waktunya dan memberikan kesempatan kepada saya. Kehadiran Anda sangat berarti sebagai langkah awal kita dalam menciptakan budaya positif ya Bu. Semoga dalam proses ikhtiar ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala untuk kita semua. Cukup dari saya, boleh nanti sambil kita ngobrol-ngobrol. Saya tutup dulu diseminasi kali ini. Terima kasih sekali lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.